Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kilas balik satu hari pada malam hari ini, saya berikan judul Datang ke Gunung Batu yang Tinggi. Biarlah kita boleh semakin mengingat dan merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 61 ayat yang kedua. Mazmur 61 ayat yang kedua, firman Tuhan berbunyi demikian. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemikiran tentang Tuhan sebagai batu atau rock atau batu karang atau gunung batu begitu menonjol di dalam Mazmur Daud. Karena Daud telah menggunakan batu di padang belantara Yudea sebagai tempat pelarian dan perlindungan selama bertahun-tahun. Dia terpaksa bersembunyi dari Raja Saul dan kemudian dari kejaran anaknya Absalom. Saudara, Daud tahu setiap celah, jalur, dan tempat persembunyian di padang belantara berbatu yang luas itu. Jadi saudara, ketika ia melarikan diri ke bebatuan, ia tahu bahwa ia aman di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang unik dalam gambaran batu yang digunakan oleh Daud di dalam perikop. Saudara, yang pertama adalah batu karang ini lebih tinggi dari Daud. Saudara, wajar untuk berpikir tentang Tuhan yang lebih tinggi atau lebih besar dari diri kita sendiri ketika kita sedang terpuruk, ketika kita entah bagaimana jatuh dan keluar arah. Kita tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan saat itu. Tapi misalnya ketika kita berada di puncak seperti Daud pada saat itu. Lagi pula dia adalah raja seluruh Israel. Kita dapat melupakan Tuhan dan menganggap diri kita mampu menangani kebutuhan apapun. Tetapi saudara, kenyataannya adalah Daud tidak pernah melakukan kesalahan itu. Dia tidak pernah lupa bahwa Tuhan berada jauh di atasnya dan bahwa Tuhan adalah yang selalu ia butuhkan. Saudara, orang Israel mungkin memandang Daud sebagai batu karang mereka. Tetapi Daud memandang kepada batu karang yang lebih tinggi darinya, yaitu Tuhan. Tuhan dipandang Daud sebagai batu karang yang tinggi. Saudara, hal yang kedua adalah kita harus dituntun ke batu karang ini. Saudara, ciri unik lainnya dari Daud yang berbicara tentang Tuhan sebagai batu karang dalam Mazmur 61 adalah bahwa dia meminta untuk dituntun ke sana, yaitu dituntun kepada Tuhan. Saudara, sulit untuk mengetahui dengan tepat apa yang dipikirkan Daud ketika ia menulis hal ini. Tetapi saudara, Charles Haddon Spurgeon pernah mengatakan bahwa bagi kita, tidak hanya kita membutuhkan batu, kita juga membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita kepada batu karang, yaitu Kristus. Karena bahwasanya tidak ada yang dapat dari kita datang kepada Kristus dengan kekuatan kita sendiri. Betapa kita membutuhkan Roh Kudus untuk menghidupkan jiwa kita yang telah mati, menyadarkan kita akan kebutuhan rohani kita, memperbarui keinginan kita, dan membawa kita kepada titik komitmen pribadi kepada Juru Selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini kita periksa diri kita. Apakah benar selama ini dan di dalam satu hari ini, Tuhan menjadi batu karang kita. Tuhan menjadi gunung batu yang tinggi di dalam kehidupan kita. Apakah dalam satu hari ini kita telah dituntun kepadanya? Di dalam masa pandemi yang sulit ini, sejauh mana kita menjadikan Tuhan sebagai gunung batu yang jauh lebih tinggi dari kita? Atau jangan-jangan kita masih berusaha sekuat tenaga berjuang dengan kekuatan kita,
menjadikan hal lain, mungkin kekayaan kita, atau mungkin kuasa yang kita miliki, atau mungkin kemampuan yang kita punya, atau mungkin akal pikiran kita, atau mungkin kenalan kita. Kita menjadikan semuanya itu sebagai gunung batu kita. Saudara, tidak heran ketika memandang dan menjadikan hal lain selain Tuhan sebagai pegangan kita, atau menjadikan hal lain sebagai gunung batu kita, apa yang kita bangun jatuh porak-poranda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari saat ini rendahkan hati kita. Minta tolong kepada Roh Kudus supaya kembali menuntun kita kepada Kristus, menjadikannya sebagai gunung batu kita. Saudara, jika ada di antara kita yang selama ini belum percaya kepada Yesus Kristus, mungkin kita melihat bahwa kehidupan mereka yang memiliki batu karang, yang adalah Yesus, memiliki sukacita, damai, dan kekuatan baru hari demi hari. Kita ingin seperti mereka. Saudara, tidak ada salahnya kita meminta Tuhan untuk menuntun kita datang kepadanya. Mari katakan, aku percaya, bantu aku mengatasi ketidakpercayaanku ini. Markus 9 ayat 24. Saudara, ini adalah doa yang senang didengar dan dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita kembali refleksikan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita ingat kembali diri kita di hadapan Tuhan. Apakah benar kita sudah menjadikan Tuhan sebagai batu karang kita satu-satunya? Apakah Tuhan sebagai kekuatan kita? Atau jangan-jangan kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Kita begitu sombong menjauhkan Tuhan dari hidup kita. Tidak heran di dalam kehidupan kita mengalami banyak masalah, kita jatuh terpuruk. Apa yang kita bangun semuanya hancur, karena Tuhan tidak ada di sana. Mari kita belajar seperti pemazmur, untuk boleh mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai gunung batu yang lebih tinggi daripada kita. Mari kita ambil waktu di hadapan Tuhan. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sandar namanya. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur luluh. Pada Kristus batu karang, ku berdiri tegak teguh. Landasan lain hancur luluh. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi firman-Mu kembali mengingatkan kami. Tuhan, benar hanya Engkaulah satu-satunya gunung batu yang tinggi di dalam kehidupan ini. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin belajar kembali menundukkan diri kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami ingin belajar lagi untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jika selama ini kami tidak mengandalkan-Mu. Ampuni kami jika selama ini kami jauh daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami ingin bawa kembali keseluruhan diri kami untuk menjadikan Engkau sebagai satu-satunya gunung batu kami yang tinggi di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang tolong kami. Dan Tuhan, jika ada di antara kami yang saat ini, pada malam hari ini mengambil keputusan untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, menjadikan Engkau sebagai batu karang mereka, biarlah Tuhan yang teguhkan hati mereka, Tuhan yang teguhkan iman mereka, biarlah mereka boleh
datang percaya seutuhnya kepada Kristus. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kepada mereka hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kedamaian, kekuatan yang baru hari demi hari. Tuhan yang tolong mereka. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah firman-Mu terus berbicara dan meneguhkan kami. Tuhan yang terus tolong kami seutuhnya. Kami mau serahkan sekali lagi istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang menyertai kami. Dan biarlah esok hari kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, inilah segala doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur padamu. Amin.